Shalom Alehem, Besem Yesua Hamasiah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam fellowship Askri di pagi hari yang baik ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam fellowship Askri dengan membahas satu topik yang luar biasa ya. Judul pagi ini ya dikatakan Yesus mati demi janji yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Hidayat. Nah ini menarik ini ya, Yesus mati demi janji, dan janjinya itu apa akan kita bahas di pagi ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami memuji-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur. Oleh karenanya terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berfellowship Tuhan, berkati apa yang kami perbincangkan, berkati apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta John Hidayat Tuhan. Berikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan firman yang boleh membangun kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang masuk dalam room, demikian juga yang ada di live chat, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John, kami waktunya di. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Jukinsu, admin kita pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Saya ingin nyapa teman saya juga. Selamat pagi Pak Gunawan, salam sehat Pak Hasan. Pagi juga teman-teman yang ada di room Askri pagi hari ini maupun yang ada di live chat, atau saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada, di rumah, dimanapun yang bisa mengikuti program fellowship Askri di pagi hari ini. Ya, salam sehat dari saya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita masih diizinkan Tuhan berfellowship, kita masih sehat. Ini semua adalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saya ingin berbagi karunia rohani dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu firman Tuhan dengan tema Yesus mati demi janji. Ya, tema ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu karena kalau kita jujur, hidup ini adalah hidup dalam berpengharapan. Hidup dalam pengharapan artinya kita masih belum melihat mencapai tujuan akhir dari impian hidup kita sebagai manusia setelah kita kelak meninggalkan dunia ini. Kita beralih kepada kehidupan yang abadi. Hanya saja persoalannya adalah setiap orang yang memimpikan hidup abadi dan senang, apakah mereka semua akan bisa mencapainya? Tentu saja jawabannya tidak semua orang. Itu tergantung bagaimana orang itu mendapat kepastian atas janji, atas impian yang dirindukan bersama-sama. Yesus mati demi janji. Saya ingin membagi ada dua bagian utama. Yang pertama kita akan berbicara tentang bagian daripada janji-janji Tuhan, baik yang disampaikan oleh Yesus sendiri maupun oleh rasul-rasulnya. Saya ingin mengutip beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama kita membahas tentang janji Tuhan. Ya, kita akan membaca, kita beranjak dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melalui rasulnya hari ini menyampaikan tentang penebusan atau pengampunan. Penebusan itu artinya membayar kembali semua yang ditanggung, yang dituntut oleh sang peminjam. Jadi arti penebusan adalah membayar kembali secara lunas, dengan lunas, ya, apa yang menjadi tanggungan seseorang ketika dia meminjam pinjaman kepada seseorang. Dan ini kalau kita kaitkan dengan pengharapan kita hidup di masa yang akan datang, berbicara tentang hidup kekekalan, ya, bahwa setiap orang pada dasarnya berharap mati masuk surga. Sementara dosa mereka ibarat hutang yang tidak mungkin terbayar. Jadi sangatlah mustahil seseorang jika hutangnya belum terbayar, dia mendapat pembebasan atau hak-haknya kembali. Dan yang kedua, kalimat di ayat ini bicara tentang pengampunan. Pengampunan itu artinya melepaskan seseorang dari semua bentuk tuntutan apapun yang seharusnya dia tanggung, yang seharusnya dia bayarkan. Selama seseorang masih terjerat, masih terikat kepada suatu hukum tertentu yang membuat orang tersebut tidak bisa lepas, tidak bisa bebas menikmati hidup damai sejahtera, maka orang itu akan tetap di bawah bayang-bayang kecemasan dan sebagainya. Nah, firman Allah menjanjikan tentang pengampunan, pembebasan, melepaskan seseorang dari segala tanggungan tanpa syarat yang bisa diberikan oleh orang yang dibebaskan. Ini luar biasa. Salah satu contoh saya ambil dari Lukas pasal 23 di ayat yang ke-43. Ini bicara tentang penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus waktu itu. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penjahat yang kala itu disalibkan bersama-sama dengan Yesus, juga ada salah satu teman yang lain yang juga disalibkan waktu itu. Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang mengakui tentang ketuhanan Yesus. Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang ada di sebelah kanannya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Yesus menjanjikan Firdaus. Firdaus adalah area sorga di mana di sana disiapkan tempat bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Setelah meninggal mereka untuk sekian lama tahun beristirahat, melepaskan semua beban hidup yang pernah dijalani, melepaskan semua penderitaan yang pernah dialami semasa hidupnya, dan untuk menunggu itu mereka dikumpulkan di Firdaus, menikmati nikmatnya situasi, kondisi, suasana sorga, sambil menantikan penghakiman terakhir, di mana segala sesuatu akan berakhir, dan di mana akhirnya nanti sorga dan seluruh janji sorga, fasilitas sorga yang dijanjikan Tuhan akan turun, akan diberikan dan dinikmati setiap orang-orang yang percaya. Sementara penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus, di sebelah kiri, dia berkata kepada Yesus, anak Allah, orang lain engkau selamatkan,
Kenapa engkau tidak turun menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan kami? Seorang penjahat di sebelah kiri Tuhan bukannya menyadari akan kesalahannya, tapi justru malah menyalahkan Yesus. Tapi puji Tuhan, kita belajar dari seorang penjahat di sebelah kanan. Dia berkata kepada temannya, "Hai kawan, kamu dan aku disalibkan begini, mati di atas kayu salib. Karena memang kita adalah orang-orang berdosa. Kita ini penjahat, pantas mendapatkan semua ini. Akan tetapi Yesus, dia itu benar. Dia tidak bersalah. Dia tidak pernah mengenal kesalahan. Tapi dia harus mati di kayu salib." Ketika penjahat di sebelah kanan mengetahui dan mengakui perkataan penjahat di sebelah kanan Yesus ini adalah wujud ia mengakui ketuhanan Yesus, maka itu dia berkata, "Hai anak Allah, hai Yesus, ingatlah kepada aku nanti ketika engkau sudah sampai di sorga." Yesus berkata, "Hari ini juga aku berkata kepadamu bahwa engkau akan ada bersamaku di Firdaus." Jadi Yesus menjanjikan Firdaus kepada seorang yang jahat, tetapi dia bertobat detik di atas kayu salib sebelum ajal menjemputnya. Ini juga yang disebut kasih karunia. Seorang penjahat ini tidak perlu membayar yang lain. Dia juga mati, kematiannya disertai dengan pertobatannya. Akhirnya dia mendapat haknya kembali untuk bisa hidup dalam kerajaan sorga. Jadi Yesuslah yang membayar ya atas semua pelanggaran sang penjahat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Yesus itu janji yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, sampai hari ini, kalau kita bicara tentang masa depan, keselamatan, hidup di dalam sorga, semua masih dalam bentuk pengharapan. Semua masih dalam bentuk janji-janji ilahi. Para nabi telah menyampaikan janji-janji sorga kepada kita. Rasul-rasul juga menyampaikan sebagai utusan-utusan Tuhan, menyampaikan janji-janji itu. Tapi di antara rasul dan para nabi, tidak ada seorang pun mereka yang dapat membayarnya. Apa yang mereka wartakan kepada dunia tentang siapa kelak yang akan membayar semua janji-janji yang mereka beritakan kepada dunia adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Dan itu terbukti ketika kita membaca tadi kisah Yesus ya menyelamatkan penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di ayat-ayat ini, Yesus berbicara tentang tempat tinggal di sorga. Yesus berbicara tentang janji kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita orang-orang percaya sedang menanti Yesus akan datang kembali. Ya, dia sebagai penyelamat sekaligus juga menjadi hakim atas segala yang hidup di bawah kolong langit. Di ayat ini Yesus berjanji tentang kedatangannya yang kedua kali, sekaligus menjemput orang-orang percaya dan membawa orang-orang percaya pergi ke sorganya, supaya di mana nanti Yesus tinggal di sorga,
Di sanalah orang-orang percaya juga akan tinggal bersama Yesus. Menikmati kebahagiaan yang sama. Menikmati kebahagiaan bersama Yesus. Inilah yang diimpikan semua orang sebenarnya. Akan tetapi tidak semua orang berkesempatan ke sana. Kecuali mereka yang percaya menerima Yesus, mengikuti jejak dan petunjuk firman-Nya. Yang salah satunya hari ini sedang kita sama-sama bicarakan di hari ini. Juga berikut Yesus berbicara di ayat-ayat ini ya, tentang sementara orang-orang percaya menunggu semua janjinya. Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong orang-orang percaya agar mereka memiliki kekuatan ketabahan atau tawakal, sabar, menantikan semua janji Yesus tanpa harus mengalami gagal iman. Untuk menantikan semua janji itu kita jujur, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mulai dari pergumulan di rumah tangga, pergumulan ekonomi, masa depan pendidikan anak-anak, dan persoalan sakit penyakit, apalagi kita sedang ada di situasi pandemi saat ini. Tidak sedikit orang menjadi sedih, menjadi cemas, dan kehilangan masa depan mereka. Ini juga pergumulan hidup dan banyak orang gugur iman. Banyak orang gagal mempertahankan imannya karena tekanan, karena situasi kesulitan yang luar biasa. Nah, karena itulah Yesus memberikan janji. Dia akan mengutus Roh Kudus yang bagi kita orang-orang percaya sampai saat ini memberikan kepada kita batin kita kekuatan, kesanggupan, dan kepercayaan. Walau kita harus menghadapi berbagai kesulitan hidup, akan tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, kedamaian, sehingga kita sanggup melewati masa sulit tanpa harus gagal mempertahankan iman kita. Kita terus hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, artinya kita tidak mencari pertolongan kepada oknum lain selain Tuhan. Ya, tetapi kita terus fokus sambil berjalan maju, memandang Yesus dan janji-janjinya. Pada akhirnya, kelak orang-orang yang berjalan maju, sekalipun harus mencucurkan air mata, tapi melihat janji Yesus yang tidak terlihat, tapi kelak akan menjadi kenyataan. Roh Kudus Dia janjikan untuk menolong kita sampai semua janji-janjinya kelak dibuktikan, diwujudkan oleh Yesus. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, bagaimana cara Yesus membuktikan janji-janjinya itu. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti nyata tentang Yesus memenuhi janjinya. Tidak ada cara lain untuk manusia berdosa yang dosanya diawali oleh generasi pertama nenek moyang kita, sampai kepada keturunan hari ini semua manusia telah berdosa. Kitab Roma mengatakan bahwa setiap dosa upahnya adalah kematian kekal. Dan tidak seorang pun bisa membebaskan dari dosa. Kalau kita jujur, setiap hari kita berdosa 3 kali saja. Ini contoh. Pagi-pagi kita berdoa, Tuhan mohon pimpinanmu, jauhkan kami dari segala dosa. Kita mau berangkat kerja, ada masalah sedikit, tanpa sadar, mungkin kita berbicara yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu dosa pertama.
Belum lagi di perjalanan ada masalah sedikit, ya, hati kita sempat terganggu, lalu kita sedikit kecewa, itu dosa kedua. Mungkin di siang hari kita temukan juga masalah di pekerjaan kita atau di mana, karena apa? Tanpa menyadari kita juga sudah jatuh dengan kata-kata kita mungkin. Jadi kalau dosa kita sehari 3 kali saja, dikalikan sebulan, sudah berapa? Belum lagi dikalikan nanti setahun, sudah berapa? Belum lagi dikalikan sepanjang kita hidup sampai puluhan tahun sampai hari ini. Dosa kita terlalu banyak. Tidak seorang pun bisa membayar dosanya. Kecuali ada seorang pembebas, sang penebus, yang akan membayar kesalahan kita yang kita tidak bisa bayar. Yesuslah pribadi itu yang membayar segala kesalahan kita. Dia yang tidak mengenal dosa sama sekali. Dia yang tidak pernah bersalah sama sekali. Tidak ada hukum di kolong langit ini yang pernah menemukan kesalahan Yesus. Dia sama sekali tidak mengenal artinya. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi dia dijadikan sebagai pribadi yang berdosa, bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa manusia di bumi ini. Dan sebagai bukti kasihnya yang dia berikan lewat janjinya, yang tidak berdosa, dia bersedia mati di kayu salib, mati tergantung di atas kayu salib, mati dengan menyandang predikat terkutuk. Semua kutuk yang dia tanggung adalah karena kesalahan manusia, kesalahan saya, kesalahan Bapak Ibu di masa lalu. Tapi dia bersedia mati demi siapa? Demi kasihnya, demi janjinya kepada kita. Roma pasal yang kelima ayat 7 sampai ke 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar bagi seseorang belum tentu selalu dipandang baik. Seperti halnya Yesus bagi kalangan Farisi khususnya kala itu, Yesus tidak pernah berbuat yang tidak baik bagi mereka. Bahkan Yesus tiap hari selalu berbuat baik, menyembuhkan mereka yang sakit, ya, memberkati mereka yang kekurangan, menghidupkan mereka yang mati, memulihkan perasaan duka cita karena ada keluarga yang meninggal. Dia ganti dengan sukacita karena Yesus menghidupkan keluarganya yang meninggal. Semua yang dibuat Yesus mendatangkan kebaikan, bahkan lebih dari kebaikan. Mendatangkan sukacita yang tidak pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Tapi walaupun demikian, di mata kaum Farisi khususnya, Yesus bukan orang baik. Dia orang benar, tapi dipandang tidak baik. Karena kebenaran yang dibangun oleh Yesus sejatinya mengancam kehidupan, masa depan, ekonomi, karir, dan posisi-posisi jabatan mereka. Maka itu Yesus walaupun benar tidak dipandang baik. Dan tidak ada orang yang bersedia mati untuk Yesus sebagai orang benar. Tidak ada seorang pun yang membela mati-matian untuk Yesus sebagai orang benar. Tapi Bapak Ibu, bagi kalangan teman-teman Farisi, bagi golongannya, bagi kelompoknya, ada orang yang membela mati-matian, bersedia membela mati-matian.
Ini firman Allah berkata demikian. Tidak mudah seorang mau mati bagi orang benar, mungkin bagi orang yang baik karena dia berjasa kepada seseorang. Dia sering memberi sesuatu kepada si A. Maka si A merasa utang budi. Maka dia rela membela mati-matian bahkan sampai mati. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, Yesus ya, dia siap mati, bersedia mati. Bagi saya, bagi kita, bagi semua orang sebenarnya. Saat kita masih berbuat dosa. Boro-boro kita berbuat baik sama Tuhan. Dulu kita jauh berseberangan dengan Tuhan. Hidup dalam berbagai-bagai dosa. Ya, kita tidak pernah berbuat baik, kita tidak berjasa sama Tuhan. Tapi Yesus bersedia mati bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat baik. Bukan juga untuk orang yang benar, tapi justru bagi orang berdosa seperti kita hari ini. Kita diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa masa lalu kita diampuni, dilepaskan, sehingga kita tidak lagi dihantui oleh beban dosa masa lalu kita. Dan hari ini kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam pengharapan, kita hidup dengan iman, dan kita menatap masa depan yang pasti di dalam Yesus dan karena Yesus dan oleh Yesus. Kelak kita ketika beranjak meninggalkan dunia ini, dan kita akan beralih kepada alam yang akan datang, yaitu sorga. Dan inilah alasan mengapa Yesus mati demi janjinya. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya kecuali Yesus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati Anda, keluarga, ekonomi, dengan kesehatan dan sebagainya. Dan firman Allah kiranya secara khusus melawat kita hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur sekali Tuhan. Di pagi yang indah, setelah kami melewati malam, beristirahat dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami boleh bangun di hari baru-Mu, menikmati berkat yang Tuhan sediakan di sepanjang hari ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semua fasilitas hidup, mulai dari nafas, kesehatan, rezeki hari ini, itu adalah karena Tuhan, itu oleh Tuhan. Dan dari Tuhan kami menikmatinya. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Bukan hanya itu saja Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit saat ini, kami percaya dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan. Ada teman-teman yang sedang menderita karena kebenaran, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih-Mu, untuk hamba-Mu yang selama ini berjuang memberitakan kabar baik kepada dunia, Bapak MKC Tuhan. Kami doakan supaya hamba-Mu tetap sehat, tetap bisa menjalani hari-harinya, ya Tuhan, dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Dia tetap menjadi berkat, memberkati baik, memberkati orang-orang yang di sekitarnya, maupun memberkati juga Bapak aparat. Dan hidupnya mempermuliakan nama-Mu. Keluarganya Tuhan juga pelihara dengan kasih karunia Tuhan. Diberikan kekuatan dan kesehatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati semua yang hari ini berfellowship. Baik yang ada di ruangan, di room, maupun yang ada di live chat dan di rumah mereka masing-masing. Doa sembahyang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, luar biasa hambanya Pendeta John Hidayat yang sudah memberikan sharing firman Tuhan di pagi fellowship Askri. Hari ini kita sudah bersama dengan saudara-saudari kita, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pagi ini ya, ada Ibu Suryani, ya ada hambanya Wahyu Ilahi, Agustina Sutopo, ya Pak Santo dan Pak Asan Tandri, ya luar biasa. Nah, ini yang disaringkan oleh hambanya luar biasa sekali ya. Yesus mati untuk janji, ya memang luar biasa, dan Yesus menggenapi janjinya itu, ya. Dan di dalam Yesus ada kepastian, suatu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur sekali ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Ya, itu kira-kira yang disampaikan hambanya Pak John Hidayat. Nah, kita sekarang sharing mungkin ada dari hambanya ya 3-5 menit. Silakan Ibu Suryani. Ya, halo, puji Tuhan. Dengar suara saya ya, Halo. Bapak Ibu? Dengar. Baik Bu, salam Bu, jelas Ya. Bu, Tuhan berkati. Halo, ya. Terima kasih banyak Pak John Hidayat buat kebenaran firman Tuhan. Jadi memang Tuhan Yesus adalah penggenapan janji daripada Allah untuk memberikan pelepasan kita terhadap dosa ya. Jadi janji mulai dari nubuat yang pertama mengenai Yesus, itu dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa keturunan daripada Hawa itu dipakai kata Zera, itu adalah keturunan tunggal daripada Hawa ya, itu yang akan meremukkan kepala si ular. Jadi sejak awal pertama kali ini, jadi itulah janji Tuhan, membuat Tuhan, dan seluruh perjalanan bangsa Israel kita melihat janji-janji yang Tuhan berikan dan akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus datang menggenapi sebagai penggenapan janji Allah itu. Luar biasa, dari tadi penerangannya bagus banget ya. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang benar. Ya, di dunia yang edan ini ya, kalau orang lurus, kalau orang benar ya, malah dilengser, malah malah dicemooh ya, karena melakukan kebenaran ya. Jadi betul-betul orang-orang yang zaman sekarang ini ya, orang yang sudah berdosa itu ya, kenapa dilengser orang yang benar? Karena tidak sesuai dengan hati mereka, tidak sesuai dengan karakter mereka. Nah, tetapi ada orang yang mau mati untuk orang baik. Wah, orang ini baik banget ya. Jadi dia rela mati berkorban untuk orang yang telah berbuat baik. Tetapi Tuhan Yesus mati bagi kita orang berdosa. Jadi dia mati ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dialah yang menggenapi janji itu, yang menggantikan posisi kita. Dia ambil posisi kita dan kita ambil posisinya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa dijadikannya benar di dalam Tuhan Yesus. Jadi itu saja, terima kasih Pak. Jadi kita bersyukur sekali memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan dengan demikian kita mempunyai pengharapan dan kita sedang menuju kepada kekekalan itu. Ya, amin. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Ya, luar biasa. Ini ada Pak Wahyu Ilahi. Salam Pak Wahyu Ilahi. Salam. Ya, salam Pak. Ya, Pak Wahyu. Ya, salam Pak Jukinsu, Pak John Hidayat, Pak Asan, Ibu Suryani yang selalu memberkati, mencerahkan, Pak Edi yang semangatnya luar biasa. Pak Edi, shalom. Ya, shalom, saya shalom.
Ya, saya semakin mencintai Tuhan, bagaimana Tuhan itu datang benar-benar untuk mengambil alih ya permasalahan hidup dosa-dosa saya, kan begitu ya. Memang kalau saya mengingat masa lalu saya, apa sih yang bisa saya berikan untuk menebus kesalahan saya, dosa-dosa saya, kan begitu. Jadi saya pada waktu itu ia melakukan ibadah dengan bersusah payah bagaimana supaya saya mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan untuk menebus dosa saya. Ternyata setelah saya mempelajari sebanyak apa itu, tentunya tidak akan mampu untuk tindakan saya itu untuk menebus kesalahan saya, kan betul. Ketika Tuhan melawat saya dan Tuhan mengambil alih, menarik saya dari kehidupan kematian, ya, karena firman Tuhan juga mengatakan orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya saya tetap dalam hidup ini sadar atau tidak sadar itu pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, sejauh apa saya bisa menebus kesalahan saya itu tentunya tidak mungkin ya. Dengan hadirnya Kristus ya yang telah datang untuk menebus saya, yang ada di kayu salib itu lambang bukan kekalahan tetapi lambang kemenangan Kristus atas dosa-dosa. Ya, jadi saya melihat bahwa benar-benar hidup saya mendapatkan pertolongan, mendapatkan anugerah ya, dari saya harus mendapat hukuman sudah digantikan di kayu salib. Bahkan dalam hidup saya Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan bukan hanya menebus dosa, menggantikan apa, membersihkan saya dari dosa-dosa, tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa hidup bersama Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya yang saya rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus sepanjang hidup saya. Bersyukur saya, keluarga saya banyak sudah menerima Tuhan dan mereka percaya bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ini dia Pak John, jadi memang Tuhan datang ya bukan untuk showing ya, menunjukkan bahwa Dia Tuhan, tidak, tetapi Dia datang hanya untuk kita, sesuatu yang Ia cemburui, ciptaan ya, ciptaan yang Dia sayangi, yang Dia cemburui. Karena semua boleh berlalu, tetapi satu yang tidak boleh berlalu, yaitu firman dan kita sebagai umat ciptaan, sebagai biji mata Allah untuk diambil kembali yang telah jatuh dalam dosa. Kemudian Dia turun untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil alih kembali siapa kita, yaitu ciptaan yang Dia sayangi, yang Dia cemburui. Terima kasih Pak John. Jadi saya semakin mengasihi Tuhan, semakin mantap, dan saya percaya teman-teman yang ada di room ini, di live chat atau di luar sana, kenalilah Tuhan itu dengan baik secara pribadi. Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi, luar biasa, kenalilah Tuhan secara pribadi. Ya, sebelum ke Pak Edi Sutopo, Pak John Pendeta, ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, sedikit saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Wahyu Ilahi, kepada Ibu Suryani yang sudah menambahkan pencerahannya sehingga diskusi firman Tuhan pagi hari ini semakin lengkap dan pemirsa semakin diberkati Tuhan. Lanjut Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini ada hambanya Pak Edi Sutopo. Salam Pak, apa kabar? Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Edi Sutopo, Bapak senior yang diberkati Tuhan. Iya, saya ini masih di rumah sakit baru opnam. Tapi setiap pagi saya hadir, saya dengar-dengar aja, dan saya diberkati Tuhan. Ya, tolong doakan supaya masa pemulihan ini secepatnya terjadi. Terima kasih untuk doanya hambanya tadi.
Dan memang tepat saya baru di rumah sakit. Nah, ini bisa lihat sebentar. Ya. Iya. Baik, Ini Pak. baru di rumah Nanti sakit. kita Iya, juga doakan terus. Kita doakan ya, boleh. Ya. Bisa kita berdoa sekarang, Pak? Izin. Ya, silakan Bisa. Ibu Suryani, silakan. Pak, siapa? Baik, Maaf Bu, nih, mata baik. saya kurang. Pak Pak Edi Edi. Sutopo. Ya, Pak Edi Stopo. Mari kita berdoa. Ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sepakat bersama-sama menopang Pak Edi Stopo ke dalam tangan Tuhan, dalam keadaan sakit yang sedang dirawat Tuhan. Bapak, in the name of Jesus and by the blood of you, Dalam nama Ya, Yesus. amin. Tuhan kau jamah sehingga dia boleh disembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya, dan oleh bilur-bilurnya penyakit Pak Edi Sutopo menjadi sembuh. Dan kami mau berdoa, Engkau pakai setiap vitamin, pakai setiap obat-obat yang diberikan supaya proses kesembuhannya juga lebih cepat. Pakai para dokter yang merawat dia ya Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya kuasa kesembuhan sekarang sedang berlaku atas Pak Edi Amin. Sutopo. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bu, Amin. terima kasih. Saya langsung live ya. Baik, Ya, Pak. Semangat Pak Edi, semangat. Pak Edi juga salah satu pendorong saya untuk tetap semangat Pak Edi. Iya, betul. Iya. Ya, Iya, Ayo, kami tetap perlu di hari-hari kita berikutnya gabung Pak ya. Edi. ya Pak Edi. Amin, amin. Baik, sebelum ke Ibu Nina Lekahenak, kita Pak Asan Tanri. Silakan Pak Asan. Salam Pak Hasan. Shalom, shalom, shalom. Semangat pagi. Shalom. Ya, Pagi. luar biasa topik pembahasan pagi hari ini ya. Jadi Yesus mati demi janji. Ya, jadi kalau untuk orang benar, ya ada yang mau mati mungkin masih ada. Tapi kalau orang yang tidak benar atau orang berdosa, ada orang yang mau mati, itu yang luar biasa. Ya, kita bersyukur karena itulah yang Yesus lakukan. Ya, karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Ya, karena gini, mana yang bisa ketemu Tuhan? Ya, kita yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari kita. Kalau kita yang mencari Tuhan dengan segala usaha, upaya kita, ya, dengan segala cara, itu namanya agama. Ya, jadi agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang datang mencari manusia, itu pasti ketemu ya. Jadi makanya gini, dalam hidup ini, kalau kita berpatokan pada agama, pada dasarnya kita sesat. Kita tidak akan ketemukan apa yang akan kita cari, ya, yang kita impikan untuk hidup kekal abadi di surga. Nah, kita bersyukur karena itu ya, demi janjinya ya. Janjinya sebenarnya waktu diberikan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah Tuhan sudah memberikan janjinya waktu itu dalam bentuk mengorbankan binatang. Ya, kita bersyukur saat ini kita bisa menikmati hidup kekal abadi di surga, atau dengan kata lain memiliki jaminan keselamatan. Itu semata-mata karena janji Yesus buat setiap kita. Janjinya dia wujudkan melalui Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya sebagai korban ya, supaya setiap orang menerimanya diberi memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita bersyukur ya, kita bersyukur. Nah, sementara itu aja Pak Jukinsu. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan, luar biasa. Ini kita ada Ibu Nina Lekahena ya. Salam Ibu Nina. Salam, selamat pagi semua. Shalom, Silakan Ibu. Iya, terima kasih nih sudah mendengar firman Tuhan pagi ini yang dibawakan oleh Pak John Hidayat.
terberkat saya dan keluarga saya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan, cuman saya suka mendengar firman Tuhan setiap pagi. Cuman ini mau mengucapkan ini untuk Pak Edi Setopo. Pak Edi, apa atau ibunya? Sudah live, Bu. Oh iya, ya biar cepat sembuh lah Pak Edi. Terus itu tadi mau ngomong sih, kalau hari ini baru ada ngirim sedikit lah untuk Pak Edi dengan Ibu. Itu aja Pak, nggak ada ini. Terima kasih, salam. Baik, terima Shalom, kasih. Bu. Salam Tuhan Ibu berkati. Nina. Ya, luar biasa ya. Tuhan berkati Bu Nina dan keluarga. Ya, kita percaya Pak Edi akan sehat dan bisa melayani Tuhan terus. Ya, ini ada yang baru Pak Heri. Salam Pak Heri. Shalom. Shalom. Ya Pak, Shalom ya. pagi Silakan, Pak Pak, Jenderal, silakan. Pak Heri. Dahsyat. Ya, saya langsung ngutip ini ya. Topiknya itu luar ajaib. Yesus mati demi janji. Nah, janjinya Tuhan itu pasti loh. Beda. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, akulah jalan, padaku banyaklah tempat. Jadi luar biasa. Nah, dia ngomong surga itu ya karena dia dari surga gitu. Bukan kalau ada yang mengatakan sekedar nabi ya terserahlah, tapi yang jelas dia dari surga turun naik lagi ke surga, balik lagi kepada tahtanya. Beda sekali janjinya Yesus. Karena itu percayalah Tuhan Yesus, jalan keselamatan yang pasti. Terima kasih Pak siapa? Hidayat atas firman Tuhan yang disampaikan. Pak. Beda sekali. Saya akan murtad. Lihat ini ya, ini penting sekali. Saya akan murtad dari Kristen kalau Yesus berkata begini, kamu lakukan ini, semoga kamu selamat. Sementara saya sendiri nggak tahu, aku tuh gimana. Jangan lupa ya, aku nanti didoakan ya, kalau udah mati didoakan ya, mati nggak bangkit terus minta didoakan. Wah, kalau saya murtad. Karena apa? Wah, Yesus sekedar nabi, tapi kan dia bangkit kembali, naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali, dan itu pasti. Yang akan datang kembali menjemput orang yang percaya. Jadi berbahagialah yang percaya, dan untuk yang tidak percaya ya dadah bye-bye. Jangan sampai terlambat. Terima kasih untuk firman-Nya, waktunya saat ini. Yesus mati demi janji. Janjinya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. 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 Ya, luar biasa ya. Ya, jadi siapa yang percaya Yesus hanya sekedar nabi, ya silahkanlah ya. Yang pasti Yesus itu Tuhan, ya. Karena Ya, kalau betul. Tuhan Betul pasti toh Pak Wahyu Ilahi. 100% Pak. 100% Pak. Ya, kalau ada diskusi panjang pun saya bisa membukakan ayatnya, ada kok dari sono itu loh, Pak. Membuktikan nanti bahwa konten dia lain, itu Pak. Tuhan. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Pak John, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya setuju dengan teman-teman, hamba-hambanya yang luar biasa. Memang inilah yang pernah juga saya alami kalau ada teman-teman yang tidak percaya, tidak yakin, menolak dengan berbagai alasan ya tentang keyakinan, cara pandang mereka tentang Yesus. Itu dulu saya seperti itu. Tapi ketika saya mengalami sendiri, saya ngalamin Tuhan lah. Jadi bukan sekedar tahu Tuhan itu ada, tapi saya merasakan bagaimana karyanya dalam hidup saya setiap hari. Ketika saya menyadari hidupku sampai hari ini, nafasku per detik itu juga karena peranannya. Bahkan yang lebih lagi, tadi firman Tuhan sudah menjamin jika Yesus tidak mati maka pengharapanku pasti masih bisa dipertanyakan. Tetapi Yesus itu sudah membuktikan betapa dia kasihnya, bukan saja kepada saya, tapi kepada semua teman-teman dimanapun ya mereka berada. Baik Anda yang belum percaya sampai hari ini, kasih Tuhan masih terbuka untuk saudara sampai saudara kelak ya ketika membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan, Anda pun diberikan hak pasti masuk dalam sorga ya, karena memang seperti Injil Matius
pasal 28 yang sering kita sama-sama baca dan diskusikan. Yesus berkata, "Kepadaku telah diserahkan kuasa atas sorga dan bumi." Jelas bahwa sorga itu miliknya, bumi juga miliknya. Semua ketentuan yang akan terjadi baik di bumi dan di sorga itu ada di keputusan Tuhan Yesus. Jadi tunggu apa lagi untuk kita menolak? Tunggu apa lagi untuk kita tidak membuka diri untuk terima Dia sebagai pemilik sorga selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya kembali ke Pak Jukinsu. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita lanjut, semakin luar biasa ya, kita dengarkan yang satu ini. Nah, menarik tadi Pak John dengan yakin mengatakan bahwa janji itu sudah digenapi, ya. Dan Pak John katakan saya mengalaminya sendiri gitu loh. Nah, orang kan kadang banyak nggak percaya ya kalau pamannya tidak tidak dibuktikan gitu loh. Tadi itu dikatakan alami sendiri gitu loh, alami sendiri gitu. Nah, janji itu sudah digenapi dan hari ini kita itu pengen membuktikannya. Dan Pak John bilang tadi, saya alami sendiri. Pertanyaannya Pak John, ya sebelum ke bapak-bapak ibu yang lain. Emang Tuhan yang kita sembah itu memang hidup dan masih bisa meyakinkan atau bicara dengan kita sampai hari ini Pak? Gimana itu kira-kira? Tuhan itu memang masih hidup dan bicara, berkarya atau tidak lagi ya? Kan orang lain berkata begini, oh Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan manusia gitu loh. Nah, sedangkan kita yakin sekali Tuhan itu masih hidup dan masih bisa bicara. Karena Dia berjanji, Dia menepati, dan hari ini Dia masih bisakah meyakinkan kita bahwa ya saya hidup gitu, dan kamu bisa alami. Gimana kira-kira Pak John? Ya, kalau saja, andai saja saya hidup ketika Yesus hidup, saya adalah warga Yahudi umpamanya. Maka apa yang saya pertanyakan sekian lama tahun, seperti apa wujudnya Tuhan itu? Maka hari itu saya bisa langsung lihat, oh inilah wujud Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-18, Yohanes memberikan gambaran. Tidak seorang pun memang secara hurufiah orang melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa itu merujuk kepada Yesus. Dialah yang menyatakannya. Dengan lain kata, barang siapa ingin melihat langsung seperti apakah wujud Sang Pencipta, seperti apakah Sang Pemilik sorga dan dunia, ya Yesus itulah wajahnya, wujudnya. Karena memang secara hurufiah kebetulan Yesus dilahirkan melalui rahim Maria yang notabene adalah warga Yahudi. Dan Yusuf warga Yahudi. Maka itu Yesus lahir menyesuaikan rupa profil orang-orang Yahudi. Andai saja Yesus dikandung oleh orang Jawa seperti kita misalnya, ya dia tampil seperti orang Jawa kira-kira. Ya, tetapi itu secara hurufiah. Tetapi secara ilahi Dia Allah yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, tetapi karyanya itu tetap bisa dirasakan. Nah, kalau Yesus dibilang apakah ketika Dia masih sekarang ke surga, apakah Dia masih berfirman, masih bisa berbicara? Contohnya Bapak Ibu, waktu saya berdoa, baik itu doa pagi, doa siang, doa tengah malam, saya merenungkan. Kadang-kadang saya tidak berkata-kata banyak. Saya tidak meminta ini, itu, dan sebagainya. Saya hanya berkata, Tuhan, betapa Engkau besar, betapa Engkau agung, hidupku dari hari ke hari, dari detik ke detik itu berkat pemeliharaanmu. Dari situ saya mulai merasakan bahwa Tuhan itu mulai membentuk pikiran saya, perasaan saya, jiwa saya. Tadi seperti Pak Wahyu, saya semakin mencintai Tuhan. Saya semakin mengenal Tuhan, betapa Tuhan itu baiknya. Dan ketika saya bangun dari doa, saya sudah berubah. Kasihku kepada keluargaku semakin baik. Kasihku kepada orang-orang di sekitarku itu semakin baik.
Jadi ketika saya mengasihi istri, anak, dan keluarga yang lain, seperti saya sedang mengasihi Tuhan. Ini salah satu pengalaman saya ngalami sendiri. Tuhan itu berbicara saat saya berdoa lewat batin saya. Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, Pak John. Berarti Tuhan kita itu bisa dan sanggup berbicara dengan kita, dengan batin kita, dengan hati kita, dengan roh kita ya. Karena memang dialah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Ya, silakan Ibu Suryani. Halo, Shalom. Ya, silakan Bu. Shalom, Ya, Bu. ini luar biasa. Ya, janji Tuhan. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel berkali-kali mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Berkali-kali Tuhan hajar mereka. Tapi berkali-kali juga Tuhan pulihkan lagi mereka. Hanya karena satu janji. Dan dia katakan, karena aku telah berjanji kepada nenek moyangmu Abraham. Jadi memang Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Ya walaupun seringkali kita tidak setia, tetapi dia setia. Nah karena janji itulah dia genapi, ya dia nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah dalam kehidupan kita juga sehari-hari, ya jangan melupakan janji Tuhan. Tetap beriman kepada janji Tuhan. Saya ingat Abraham ya, ketika dia dijanjikan untuk mendapatkan anak, tetapi 25 tahun baru digenapi. Tetapi yang sangat luar biasa dalam hal ini Abraham tidak goyah, bahkan imannya diperteguhkan ya, karena janji Tuhan itu. Jadi tetap semangat ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janji Tuhan itu iya dan amin. Nah itu saja Pak untuk saat ini ya. Baik, terima kasih. Ya, janji Tuhan itu pasti ya dan amin ya. Itu luar biasa. Walaupun memang secara manusia ya kadang itu menantikan janji atau pengharapan itu ya kadang kita ragu dan sebagainya, tapi percayalah di dalam Yesus ada kepastian dan kairos Tuhan yang kita nantikan. Yes, karena amin. waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Ya, silakan Pak Wahyu Ilahi. Iya, salam. Berbicara tentang bukti, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita itu Tuhan itu hidup. Ya tentunya sederhana sekali ya. Bagi saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Kemudian hidup dalam firman-Nya. Bagaimana cara dengan membuktikan itu? Tentunya janji-janji Tuhan itu berlaku. Tuhan berjanji kepada Wahyu Ilahi, tentunya Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa. Berbeda juga Tuhan berjanji kepada Ibu Suryani, Pak Eri, Pak Tari. Tentunya dia akan membuat sesuatu yang berbeda. Artinya janji itu berbicara tentang bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana untuk merasakannya? Hiduplah ya, ada relationship ya, ada hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan bagaimana janji-janji itu kita rasakan. Saudara, saya merasakannya seperti ini. Ketika beberapa hari yang lalu kami juga dengan adanya kasus Pak MKC, kami merasakan ada rumah kami sudah mulai ditanya-tanyain kan, teman ya. Akhirnya ada ketakutan dari pihak istri kalau saya sudah biasa hal-hal seperti itu. Tetapi satu hal ketakutan itu saya bawa dalam doa. Ya, kemudian saya bagaimana ada relationship hubungan pribadi saya dengan Tuhan, membuktikan Tuhan itu ada. Saya katakan, Tuhan, saya mengalami seperti ini. Ketika pagi hari saya harus berlutut bersujud kepada Tuhan. Bukan ritual saya, tetapi itu roh saya yang mengatakan bahwa saya damai bersama Tuhan dengan cara seperti ini. Ya, kemudian itu yang saya rasakan bagaimana Tuhan berbicara. Ya, jangan takut anakku, ya. Berjalanlah bersama firman-Ku. Disitulah ketika Dia datang mengatakan itu, karena Allah itu roh, tentunya saya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dengan ungkapan isi hati saya. Dan di situ saya mendapatkan kedamaian.
mendapatkan pertolongan, ya. Dia menguasai segala aspek hidup saya secara jasmani ataupun rohani saya. Ya, berbicara Tuhan mengatakan Tuhan diberi kuasa di surga dan di bumi. Artinya seperti kehidupan roh saya yang ada di surga. Ya, bagaimana saya harus menikmati damai sejahtera itu. Tentunya cara menikmatinya kita harus bergaul karib dengan firman-Nya. Ada intimasi, ada hubungan intim dengan Dia. Karena hubungan intim saya berbeda dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di room ini, bahkan yang ada di luar room ini. Tentunya ayo cari, kenali Dia secara pribadi, buat hubungan itu, maka Anda akan merasakan bagaimana jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, cara-cara Tuhan yang ajaib yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Pertolongan Tuhan nyata. Demikian Pak Juginsu yang bisa saya sampaikan, bahwa Tuhan itu nyata. Ketika saya panggil, Dia datang. Ketika saya menyatakan sesuatu dalam diri saya takut, saya seperti ini, Dia jawab, Dia katakan jawab. Toh akhirnya apa? Sampai hari ini kami merasakan sukacita. Artinya apa? Dia menjawab apa yang menjadi permintaan doa saya, dan itulah Tuhan, saya buktikan bahwa Tuhan itu ada dan hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, memang luar biasa ya. Jadi kalau kita itu sering mendengar janji tapi tidak ada yang dipenuhi, maka memang pasti manusia akan kecewa ya. Tetapi puji Tuhan ya, Tuhan kita itu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ketika Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Dan memang di saat-saat janji itu belum terjawab, pengharapan itu memang harus tetap kita jaga, iman itu harus kita jaga sampai janji itu terwujud. Dan ini luar biasa ya. Dan apa yang membuat kita pengharapan dan iman kita itu tetap menyala ya? Ya memang hubungan, relasi dengan Tuhan. Itu tetap harus dijaga supaya api pengharapan iman itu tetap ada ya. Dan itu luar biasa, dan kita bisa merasakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu nyata gitu loh. Ya, bukan kita menyembah Tuhan yang mati, tidak, Tuhan yang hidup. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia saat kita praise and worship, berdoa, ya, memuji, menyembah namanya. Bahkan saat kita hidup, beraktivitas, Dia Tuhan juga tetap kita rasakan. Dia Tuhan yang hidup, luar biasa, Tuhan yang hidup. Ya, kita punya Allah seperti Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib itu. Ya, silakan Pak Hasan, ada yang mau ditambah Pak? Ya, saya aminkan apa yang disampaikan, diseringkan oleh Pak Wahyu Ilahi gitu ya. Kita bersyukur. Kita ini semua karena apa ya? Karena mengalami, bukan katanya gitu loh. Ya, kita mengalami. Ya, sukacita damai sejahtera itulah yang membuat hidup kita berbeda dengan yang lain-lainnya gitu ya. Kalau kita disuruh pilih, ya katakan gini, ya Pak Juginsu berkata demikian, Pak Hasan, saya mau bawa Pak Hasan ke Bali gitu misalnya gitu, jalan-jalan. Pak Juginsu sendiri bukan dari Bali. Nah, katakanlah Pak Wahyu Ilahi dari Bali, ya kan? Pak Hasan, saya mau ajak Pak Hasan ke Bali. Wah, begitu indahnya Pulau Bali ya, sampai dikagumin oleh dunia. Kira-kira siapa yang di antara Pak Juginsu dan Pak Wahyu Ilahi, di antara mana yang saya mesti pegang? Ya, sudah tentu yang datangnya dari Bali sendiri, ya kan? Karena pasti nyampe punya, ya kan? Kalau nggak nyampe pun, dia pasti kembalinya ke Bali. Betul ya Pak Wahyu Ilahi ya? Iya, betul. Kebetulan saya di Bali juga, Pak. Oh, di Bali juga. Iya. Ya, kan bagaimanapun pasti pulang ke Bali. Kalau Pak Juginsu yang saya tahu dari Sumatera, ya kan, dia pulangnya bukan ke Bali. Ya, katakan belum pernah, pasti gak nyampe-nyampe. Jadi demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ya, dia berjanji bukan hanya sekedar janji, tapi janjinya pasti terwujud. Ya, karena yang dijanjikannya adalah dia berasal dari tempat itu sendiri. Nah, sehingga setiap kita yang memegang janjinya, kita pasti sampai ke sana. Ya, berbeda sama yang lain-lain. Mesti berapa poin lah, ya, dikumpulkan lah,
Ya tiba-tiba kalau salah sedikit, saya nggak tahu apakah poinnya hangus atau tidak. Bukan demikian. Ya, tadi saya juga katakan bahwa ini semua dilakukan karena kasihnya kepada kita. Ya, seandainya di dunia ini hanya satu orang berdosa saja, kira-kira Yesus datang nggak? Pasti datang. Ya, tapi karena tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Ya, di Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa, kira-kira ada nggak yang terluput? Sudah pasti tidak ya, semua berdosa. Nah, di Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itulah janji yang Tuhan Yesus berikan, supaya setiap kita yang ada di muka bumi ini, tanpa terkecuali dari latar belakang agama apapun, ya, Tuhan Yesus rindu kita menikmati kemuliaannya, kita kembali ke surga kekal abadi, yang mana Yesus berasal dari situ. Itu saja tambahan dari saya, Pak Jukinsu. Tuhan Yesus memberkati. Yes, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang menepati janji. Ya, dan kita tidak perlu khawatir. Ya, ini ada hambanya Pak Rantai Perak. Ya, salam Pak Rantai Perak. Shalom, shalom semua. Selamat pagi. Salam, selamat pagi Pak Rantai Perak. Shalom Pak Rantai Perak. Janji-janji ya, janji yang sudah digenapi Tuhan ya, janji tentang keselamatan. Yang jadi pertanyaan sini, Tuhan kan sudah menawarkan keselamatan itu. Tawaran keselamatan sudah Tuhan buka ya, jalannya sudah dibuka untuk seluruh manusia. Yang jadi pertanyaan kita kan, kalau kita melihat tentang keselamatan ini, bagaimana kita memperoleh itu kan? Memperoleh keselamatan itu. Jadi bukan ketika Tuhan datang, Tuhan lakukan itu semua clear. Tetapi bagaimana kita untuk bisa memperoleh semua itu ya. Tadi malam saya mendengar ada di grup apa itu ya, CIA atau apa ya. Ada orang Muslim yang bertanya begini. Dia punya teman Kristen baik. Dia juga soal berteman dia lebih senang dengan yang orang Kristen ini bandingkan dengan teman-temannya yang Muslim ya. Sepertinya dia penasaran kekristenan itu bagaimana. Lalu dia bertanya kepada orang ini, orang Kristen, bagaimana cara keselamatan di dalam Kristen. Nah, orang ini sudah mulai tertarik kalau saya lihat dia bertanya ya. Bagaimana keselamatan dalam Kristen? Yang Kristen ini dia mengatakan begini, percaya, cukup imani saja. Imani saja Yesus, imani saja Yesus Tuhan dan Juru Selamat begitu. Nah, di situ saya mau masuk tadi malam, tapi karena saya tidak punya Zoom, saya harus menghapus mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Saya lihat aplikasi yang sudah tidak ada yang mau dihapus ya. Karena kan saya pakai HP jadul kan, jadi mungkin sudah berat HP saya. Jadi saya tidak jadi masuk, tapi saya mendengar, dari bawah saya mendengar terus penjelasan. Dari orang Kristen, ada 2 orang Kristen yang saya dengar menjelaskan situ. Saya lihat penjelasan mereka malah lebih membingungkan ya. Jadi justru pendengar tambah bingung. Di situ saya pikir ya sebenarnya hal ini mungkin kita juga Kristen mungkin banyak yang belum paham betul ya tentang cara kita untuk mendapatkan keselamatan ini. Di situ kan dikatakan cukup imani saja. Kata orang Kristen itu imani saja. Dan ketika menjelaskan imani saja ini bagaimana, itu panjang lebar itu, ayat itu sudah kesana kemari itu saya lihat tidak mengena apa ya. Sampai yang menanya ini juga bingung, kalau saya lihat itu bingung. Makanya dia memaksa yang apa, yang singkat saja. Dia ingin tahu bagaimana. Di situ ketika saya lihat penjelasan semua dari itu, ternyata sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Di situ kan kata Tuhan. Orang kebanyakan mengabaikan kata Tuhan ini, kalau saya lihat ya. Kata Tuhan ini justru yang diabaikan.
Itu kata Tuhan itu kan konteksnya kita tahu tentang Tuhan, tahu tentang keselamatan. Kita tahu. Tapi bukan sebatas kita tahu kita diselamatkan. Tapi kita menerima. Keselamatan itu kan diterima. Caranya bagaimana? Kata Tuhan ini, konteksnya Tuhan ini Tuhan pemilik, Tuhan penguasa. Jadi di situ seperti saya lihat tunggu saya bacakan ya. Untuk manusia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti dia menjadi hamba. Jadi di sini kita memang perlu hati hamba untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan pemilik dan Raja kita. Di sini saya baca di kitab Ulangan ya. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kalau kita melihat sini, maksud Tuhan itu untuk di padang gurun itu untuk merendahkan hati manusia. Dan ketika hati manusia itu direndahkan, dia mau menjadi hamba. Hanya orang yang rendah hati yang mau jadi hamba. Tuhan saja kalau ego kita muncul, Tuhan saja kita mungkin kita bicara iya, tapi pada prakteknya kita tidak pernah menjadi hamba Tuhan. Status hamba ini ada kalanya kita justru Tuhan kita jadikan sebagai asisten untuk kita meminta supaya Tuhan mengikuti keinginan-keinginan kita. Jadi bukan kita jadi hamba, kita jadi tuan, jadi tuannya Tuhan. Makanya saya bilang itu butuh kerendahan hati untuk menerima kata Tuhan di sini. Kata Tuhan kan dari Tuhan. Tapi Tuhan dalam konteks pemilik, Tuhan dalam konteks raja. Makanya ketika disalib, kan orang di sebelah kan berkata kan, apabila engkau datang sebagai raja. Jadi saat itu dia mengakui Yesus ini rajanya. Dia itu menerima itu. Bukan cuma tahu, tapi dia menerima. Ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Jadi orang Kristen sebenarnya untuk diselamatkan sebenarnya awalnya dari kata Tuhan ini. Ketika kita menyebut kata Tuhan, berarti hati kita sudah hati hamba. Karena kita menerima dia sebagai Tuhan. Kalau kita menerima sesuatu sebagai Tuhan, kita jelas hambanya. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ketika kita dalam posisi sebagai hambanya, dia sebagai raja kita. Jadi raja di hidup kita. Di situ Tuhan mulai bekerja. Menurut Tuhan bekerja tiap orang itu kalau saya lihat berbeda-beda ya. Tapi intinya itu untuk membenarkan orang itu, menyempurnakan orang itu. Kalau saya misalnya Tuhan melatih saya dalam hal percaya ya. Saya orang yang tidak mudah percaya. Bahkan pertama saya untuk ikut-ikutan ke gereja itu, mau bilang mencari Tuhan juga belum. Waktu ada pendeta itu berkhotbah, dia sempat dianiaya, tulang-tulangnya patah semua, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Sampai sebelum dia dianiaya itu, dia memakai kacamata, dan setelah dia dianiaya itu, dia dipulihkan Tuhan, tulang-tulangnya itu memang ada bunyi memang tulang yang hancur yang Tuhan perbaiki itu, di rahangnya yang hancur, rusuk-rusuknya hancur. Maka ketika dia dipulihkan itu, bahkan dia matanya menjadi terang, tidak pakai kacamata lagi. Sebelum dia dianiaya ya. Di situ saya mendengar itu pendeta itu waktu dia khotbah, saya perhatikan mukanya bagus mukanya. Itu dalam hati saya, itu dalam sementara gereja saya bilang, pendeta ini bohong dia. Mana mungkin orang yang sudah hancur seperti yang dia gambarkan, dia masih utuh seperti ini. Jadi kelemahan saya itu tidak mudah percaya.
Dan selama ini memang Tuhan ajak saya untuk memang bagaimana untuk percaya Dia. Jadi saya juga mendapat mimpi, saya yakin itu memang dari Tuhan tentang perjalanan iman saya. Hanya satu kata yang Tuhan minta kepada saya, percaya. Percayalah, hanya itu. Di sini saya bilang ya, Tuhan itu bekerja ketika kita mau menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Jadi ketika kita membuka hati, kita menerima Dia sebagai Raja, berarti kalau kita menerima sebagai Raja, kita ini miliknya. Jadi kita menjalankan hidup ini hanya mengikuti perintah Tuhan kita, perintah Raja kita. Jadi untuk keselamatan, kita berada dalam keselamatan di dalam posisi itu. Bukan mengetahui bahwa, oh Yesus itu Tuhan, oh Yesus itu anak Allah, oh Yesus itu juru selamat. Bukan tentang pengetahuan itu yang membuat kita berada dalam keselamatan. Tapi kita berada di dalam keselamatan ketika Yesus itu sebagai Tuhan bagi hidup kita. Yesus itu sebagai Raja bagi hidup kita, pemilik bagi hidup kita. Karena apa kita mau menjadikan Dia Tuhan dan Raja dan pemilik di hidup kita? Karena kita tahu Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kepercayaan kita penuh kepadanya. Kita tahu Dia mengendalikan segala sesuatu. Jadi kita sangat bisa mengandalkan Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya berbagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Shalom Pak. semua. Ya, waktu Terima kasih, kita Pak ada 14 menit lagi sebelum masing-masing closing statement, kita dengarkan yang satu ini. Baik, sebelum Pak John Hidayat memberikan closing statement-nya, 2-3 menit masing-masing, mulai dari Ibu Suryani, Pak Wahyu Ilahi, dan seterusnya nanti. Silakan Ibu Suryani. Ya, luar biasa sekali ya. Memang keselamatan itu harus kita terima ya. Itu ditawarkan kepada kita dan kita menerimanya. Sama seperti Pak Rantai Perak tadi katakan, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan Dia betul-betul Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita yang memiliki kehidupan kita sendiri. Jadi kita menjadi miliknya dan Dia menjadi miliknya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa keselamatan itu yang dijanjikan itu merupakan covenant. Sama seperti pernikahan ketika suami istri di altar ya, kita berjanji. Jadi pernikahan orang Kristen itu didasarkan atas covenant. Berjanji setia sampai mati di dalam duka, dalam senang, dalam miskin, dalam kaya, sakit ataupun sehat ya, itu berdasarkan covenant. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi keselamatan, Yesus mati untuk kita dan semuanya itu berdasarkan covenant, yaitu perjanjian Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian, ya, darah perjanjian untuk pengampunan dosa manusia. Itu luar biasa. Jadi sekarang kita menerima keselamatan itu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi miliknya, dan firman Tuhan juga dengan darah perjanjian itu kita lunas dibayar. Ya, luar biasa ya, lunas dibayar, dan kemudian lagi kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Wah, tambah sah lagi. Ya, udah kita dimerdekakan dan kemudian kita dimateraikan. Nah, tanda materai itu tanda sah. Ya, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14 ya. Ketika kita menerimanya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang dijanjikan Tuhan. Dan dengan Roh Kudus itulah jaminan supaya kita mendapatkan penebusan sepenuhnya dan menjadikan kita milik daripada Allah itu. Jadi itu saja Pak. Jadi luar biasa dahsyat ya. Jadi mengikut Tuhan itu bukan berdasarkan I know apa kata orang, tetapi I know what I experience ya. Kita mengalaminya. Kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dan pengalaman hidup kita inilah yang kita bagikan kepada orang hingga itu menjadi hidup. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Silakan Pak Wahyu Ilahi, 2-3 menit Pak.
Ya, Yesus mati demi janji. Ya, janji Tuhan apa? Untuk membawa kita kembali ke surga. Di sana ada damai sukacita. Ya, tentunya hanya orang yang datang dari surga yang berani memberi janji. Sama seperti tadi diilustrasikan oleh Pak siapa itu? Bahwa saya ada di Bali. Tentunya saya mengetahui Bali itu seperti apa. Apakah Bali itu damai atau rusuh atau seperti apa. Bali saya katakan tempat untuk berwisata yang sangat luar biasa. Demikian juga Tuhan Yesus pemilik surga. Dia datang dari surga, dia mengatakan bahwa ikutlah aku maka engkau akan datang ke surga dengan damai sukacita, dengan suasana damai dan sukacita. Itulah dia datang karena dia membawa kita kembali ke kerajaannya, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan pujian. Jadi saudaraku, nggak mungkin orang yang tidak ada di surga kemudian menjanjikan dia surga, tentunya tidak akan bisa ketemu. Tetapi percayalah bahwa dia Tuhan yang mau menggenapi janjinya karena dia pemilik segalanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, luar biasa Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Rantai Perak, 2-3 menit Pak. Oh ya, shalom semua. Kita ya sebagai orang Kristen yang lebih penting itu kita ke diri sendiri dulu. Kita tanyakan ke diri sendiri, siapakah Yesus di dalam kita? Apakah dia sebagai Tuhan? Sebagai Raja? Atau kita hanya kenal dia, kita hanya tahu dia itu Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan kita hidup. Saya ditegur berkali-kali. Ketika saya mulai meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, tidak menunggu berapa menit, detik-detik itu juga saya ditegur. Tapi saya bersuka cita, karena saya tahu memang dia nyata. Di situ, di mana kelemahan saya, di situ Tuhan memperbaiki ya. Di mana kelemahan saya, justru Tuhan memperbaiki saya, dan justru saya mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya di dalam Kristen kan dibilang, ada yang bilang Kristen bukan agama. Memang Kristen itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mengenal dia, bukan hanya tahu tentang dia. Seperti kita kenal presiden. Kita kenal presiden, tapi apakah kita punya hubungan dengan presiden, punya hubungan baik dengan dia? Apakah dia betul-betul mengenal kita? Apakah kita mengenal dia? Apa kita begitu dekat dengan presiden, atau kita cuma tahu dia presiden? Kita hanya tahu Jokowi itu presiden. Mungkin itu yang bisa saya closing statement saya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semua teman-teman. Baik, terima kasih Pak Rantai Perak. Silakan Pak John, closing statementnya Pak untuk fellowship kita pagi ini. Baik, saya akan berbagi dengan sebuah kesaksian ya. Tahun 2017 kurang lebih, waktu itu istri saya divonis oleh dokter ada indikasi tumor ganas. Dokter sarankan untuk biopsis karena Bu, kalau tidak dibiopsis ini bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, paling lama setahun sudah sangat berbahaya. Ketika vonis itu datang, maka saya sama istri, waktu itu orang Jawa bilang ngeblank ya, kita shock luar biasa. Tapi saat itu kami tidak mengikuti ya saran dokter, tapi kami mengikuti iman kami. Kami ingin menyatakan Yesus itu hidup sampai hari ini. Waktu itu saya putuskan saya berpuasa. Tuhan, hamba-Mu mau berpuasa, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidupku. Tuhan, saya tidak mau menjadikan Engkau itu seperti bawahan saya, tapi saya ingin menyatakan kalau aku percaya kepada Raja di atas segala raja yang berkuasa, biarlah hamba-Mu diberi kesempatan mengalami Engkau Tuhan, supaya hamba-Mu bisa cerita kepada banyak teman. Akhirnya setelah saya puasa 7 hari, tiap hari berbuka, maka ada 2 persoalan utama. Yang selama ini di bagian lambung istri saya sakit bertahun-tahun,
Mohon maaf ketika istri saya BAB, ada kawat seperti spiral itu kira-kira ada 5 cm itu keluar. Itu sempat saya foto simpen tapi fotonya tiba-tiba terhapus. Itu luar biasa menurut saya tanpa operasi. Dan yang kedua, akhirnya sampai detik ini puji Tuhan, istri saya sehat, tidak harus biopsis, tidak harus operasi. Ini membuktikan bahwa rajaku, tuanku yang kupercayai menyatakan kasihnya dan membuktikan bahwa dia hidup, dia nyata sekalipun tidak terlihat oleh mata, tapi kuasanya menolong istriku, menyembuhkan dan memulihkan. Itu bagi saya adalah wujud nyata Tuhan itu hidup. Itu saja Pak, Tuhan memberkati. Baik, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan, yang kita sharingkan pagi ini. Kita sudah sampai di penghujung fellowship. Kita akan berdoa syafaat, ya. Doa syafaat ada beberapa item, ya. Nanti untuk bangsa dan negara akan saya pimpin, ya. Lalu untuk gereja dan Kristuber saya minta Pak Wahyu Ilahi, bisa Pak ya? Ya, siap Pak. Lalu Askri, Ibu Suryani bisa Bu ya? Halo, Ibu Suryani. Oke, kalau gitu nanti nggak apa-apa, langsung di ini aja. Saya juga bisa nggak apa-apa. Nanti doa Bapak kami, Pak John ya Pak ya, sama doa berkat Pak ya. Baik, siap Pak. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk fellowship 1,5 jam yang boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, hari-hari ini Bapak, banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak baik yang terjadi di bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang tetap memberkati, bahkan menjaga, mengcover bangsa kami. Kami bawa Tuhan ideologi Pancasila yang hari ini tetap ada untuk mengikat bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap bisa bersatu. Oleh karena itu Tuhan, berkati bangsa ini, NKRI tetap utuh. Sehingga kami boleh membangun, bangsa ini boleh maju dan sejahtera rakyatnya. Kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah, untuk Bapak Presiden dan Wakil. Tuhan berkati pemimpin ini Tuhan, yang Engkau percayakan, izinkan untuk memimpin bangsa kami. Berikan kesehatan yang terbaik, hikmat marifat dari surga, sehingga pemimpin kami ini boleh membawa bangsa ini ke arah yang sejahtera, maju, damai ya Tuhan. Demikian juga untuk institusi Polri dan TNI, ada kesatuan hati untuk mereka boleh menjaga bangsa ini. Untuk yudikatif, legislatif, eksekutif, Engkau memberkati juga pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja dengan baik, memperhatikan bangsa ini Tuhan. Demikian juga pemerintahan di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan desa, kelurahan. Juga Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan untuk di setiap daerah teritorial yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas bangsa kami. Terkhusus juga kami berdoa untuk Pak KC Tuhan. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan anak-Mu ini Bapa, sehingga pengharapannya hanya kepada Engkau. Dan untuk keluarganya, kuatkan dan teguhkan Tuhan. Untuk setiap dana yang dibutuhkan, untuk proses pengurusan perkara ini Tuhan, kami percaya tersedia pada tepat waktunya, karena Engkau adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah penyedia. Demikian juga kami berdoa untuk Askri Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia, yang Engkau percayakan untuk kami kelola Tuhan. Kami percaya sinergi, kesatuan iman dan satu tujuan itu boleh nyata
di dalam ASKRI. Kami boleh bersatu melayani Engkau, sehingga ASKRI juga boleh menjadi kontribusi bagi bangsa ini terkhusus untuk menyampaikan firman. Banyak orang dimenangkan melalui pelayanan ASKRI, terkhusus untuk bangsa ini boleh dimerdekakan dari hal-hal yang tidak benar, dan kami berdoa bangsa ini boleh mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur untuk kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Ini waktunya untuk kami bersatu Tuhan, untuk kami memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Gereja-gereja sebagai tempat untuk mereka bertanya, untuk mereka berteduh, untuk mereka percaya, untuk mereka bisa menemukan keselamatan itu Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia tidak lagi mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi mereka lebih kepada menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Bersatu untuk kami saling bahu-membahu, karena di kesatuan iman kami, 1-2 orang berkumpul Engkau hadir. Dan kami percaya jika gereja-gereja yang ada di Indonesia ini bersatu Tuhan, dahsyat lawatan-Mu itu kepada bangsa kami, pemulihan bangsa kami. Terima kasih Bapak, melalui permasalahan kasus Bapak Muhammad KC, saya percaya Tuhan ini waktunya titik balik kami untuk berkaca, untuk kami berkaca bahwa kami ingin bersatu lagi Tuhan, lebih erat lagi membangun kesatuan di gereja-gereja, juga terutama untuk Kristuber Kristen Tuhan, bagaimana dia ingin menyatakan, ingin menyampaikan kebenaran itu. Biarlah para Kristuber ini diberikan roh hikmat marifat-Mu Tuhan, yang dia sampaikan hanya kebenaran, dan tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi dia melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan, menjadikan semua bangsa milik-Mu, semua umat-Mu milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan, untuk Engkau bawa kembali ke dalam kerajaan surga-Mu. Jadikan para Kristuber ini orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Cara penyampaiannya dengan cara-cara yang kasih yang datang daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan para Kristuber ini, tetapi kami berdoa untuk mereka. Biarlah mereka senantiasa menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Bagaimana dia sebagai orang-orang yang Engkau pilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu itu. Terima kasih Bapa, bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Kristuber menyampaikan kebenaran untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Pak John. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun engkau berada, kiranya Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bapa selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat terbaik yang engkau perlukan hari ini, Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkatnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.